Baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya Denny. Kali ini saya meneruskan tentang market dan produk ya. Ini berdasarkan apa yang gue jalanin aja. Mungkin teori-teori banyak yang nggak semuanya sesuai lah. Tapi yang jelas ini analisa maupun pandangan gue sendiri. Jadi kalau teman-teman mau koreksi, kritik, saran ataupun memperbaiki, silahkan di kolom komentar. Mengenai produk dan market, sejauh yang gue jalanin adalah kita selalu berdebat. Mana duluan nih? Apakah produk dulu atau pasar dulu? Buat sebagian orang dengan kapasitas modal yang mencukupi, itu nggak masalah produk dulu. Sekarang teman-teman bayangin, dengan idealisme ataupun teori-teori yang ada, produk akan dibuat, baru habis itu dipasarkan. Salah atau benar? Buat gue sih nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar. Tapi pandangan gue, ketika kita membuat produk dulu, otomatis di situ butuh apa? Cost, butuh biaya, ya kan? Biayanya apa? Ya tergantung produk yang teman-teman mau buat lah. Misalkan kita mau bikin produk minuman kemasan, otomatis kan oke lah survei tes pasar ataupun jenis minuman apa yang akan kita jual nih, kan gitu. Nah, dapat semua nih, analisanya udah dapat, pokoknya di atas kertas oke banget lah, gitu kan. Jadilah produk yang namanya minuman A. Nah, butuh cost nggak? Pasti butuh dalam proses produksinya. Kemudian jadilah, anggaplah 1000 botol pertama. Jadi, habis itu lanjutkan pemasaran. Apa artinya sebuah produk tanpa dipasarkan atau dijual? Otomatis dengan adanya produk itu mungkin sebagian orang akan pede ke beberapa orang, ke konsumen akan bilang, nih saya punya produk ini, nih barangnya. Kira-kira sukses atau enggak? Kemungkinan besar sukses teman-teman. Kemungkinan besar. Karena tim penjual tentu sudah bawa barangnya dan konsumen tidak akan merasa ditipu. Itu andai kata kita punya kapasitas dari sisi modal yang mencukupi. Ya. Sekarang konteksnya berbeda nih. Menurut pandangan gua, dengan kita yang dominan adalah UMKM, ketika kita bicara produk dulu, itu sangat menurut gua kurang tepat. Ya, kurang tepat karena mengingat kapasitas ataupun kemampuan permodalan kita yang masih terbatas. Dan selain permodalan, anggaplah uangnya udah ready, misal dari mana, pinjaman, investor. Nggak semudah itu teman-teman. Beda halnya ketika kita bicara market first, gitu. Market. Nah, mencari konsumen terlebih dahulu nih. Susah nggak? Iya, susah banget. Susah banget teman-teman. Bayangin, kita nyari market dulu, sementara produk nggak ada. Nah, ini tipsnya. Ini yang pernah gue alami di satu usaha, bahkan mungkin karena permodalanku yang pas-pasan, lalu modal apa yang mesti gue keluarkan nih? Ya kemampuan yang ada di diri gue sendiri, gitu teman-teman. Apakah ini sama dengan kondisi teman-teman? Belum tentu ya. Jadi kita bicara, kalaupun kebetulan sama, ya kita sefrekuensi. Kalaupun kebetulan sama, tapi kalau tidak, ya itu kembalikan ke teman-teman lagi. Market terlebih dahulu. Ketika kita seorang karyawan ataupun pemula, bisnismen pemula. Nah, ini yang paling bijak teman-teman. Cari market dulu.
Karena kenapa? Mungkin ketika kita masih posisi sedang sendiri misalkan, kita bebas, tidak ada orang-orang di belakang kita yang apa namanya men, me, men- bergantung kepada kita. Jadi kalau kita tidak berpenghasilan ya mereka tidak bisa makan. Kondisi seperti itu loh. Oleh karenanya ini yang gue alami dan tentu teman-teman di sana juga ada. Apakah karyawan ingin bisnis sampingan, kemudian bisnis pemula yang masih belum 100% untuk terjun ke bisnis, cocoknya adalah cari market dulu. Bagaimana cari marketnya? Itu adalah hal teknis. Yang penting, teman-teman harus siapkan apa yang bisa kita siapkan. Modalnya apa? Ya, knowledge kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Utamanya mulut, ya, utamanya speak, komunikasi. Nah, market dulu kita pastikan orang-orang yang sudah kita target segmennya, ya kan? Pasti ada segmentasi pasar kan. Nah, di situ perkenalkan terlebih dahulu produk apa yang akan kita buat. Kalau namanya market research, produk analis itu udah pasti. Analisa produk. Dan menurut gue ini nggak perlu biaya juga. Kalaupun biaya ya harusnya nggak besar. Dan pastikan teman-teman, ketika ingin memulai usaha sendiri, kita sebagai karyawan maupun pengusaha pemula, jangan 100 uang yang kita punya, jangan 100% untuk modal. Alokasikan saja 30% ya teman-teman. 30%. Kenapa? Karena ketika teman-teman masih masih pemula, pasti error probability-nya itu lebih besar dibanding sukses. Dan itu hukum alam. Karena kita tidak tahu lapangan, tidak tahu produk. Makanya ketika 30% saja kita alokasikan, itu menurut gue hal yang bijak. Karena 70% ya mau nggak mau realistis untuk kita pegang, kita tabung, atau ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai, karena namanya bisnis itu success or fail, sukses atau gagal, kan gitu. Ketika sukses, ya teman-teman memang akan dapat sesuai dengan rencana. Tapi kalau gagal, nah pastikan kita bisa bangkit lagi. Dengan cara apa? Ya mengukur. Jangan, ya optimis boleh, tapi jangan bodoh. Gitu maksud saya. Karena semua perlu perhitungan, tapi realistislah yang sisi-sisi realistislah yang harus kita utamakan. Pastikan ketika teman-teman berhasil, teman-teman ulangi terus, ulangi, dan ketika gagal, teman-teman nggak jatuh terpuruk, bahkan sampai minus secara keuangan. Itu yang harus kita hindari. Ya namanya resiko sebuah usaha, betul, resiko dan kesuksesan itu sama-sama peluangnya. Nah, kalau masih sama-sama, mendingan teman-teman lebih secure ketika seorang karyawan mulai dari mencari market terlebih dahulu. Manfaatkan produk-produk yang berseliweran di market untuk teman-teman jajakin. Konsekuensinya apa? Ya penghasilannya sedikit. Ya kan, namanya kita nggak punya produk, tetapi banyak dari situ peluang-peluang lain ataupun menambah jam terbang kita. Jam terbang ini relevan dengan peningkatan linear, jam terbang nih linear dengan successful probability, kemungkinan berhasil. Semakin tinggi jam terbang teman-teman, maka dia akan semakin besar peluang berhasilnya di sini. Tapi jam terbang teman-teman masih sedikit, maka akan mungkin di sini nih peluang keberhasilannya seperti itu. Jadi untuk bisnismen pemula atau karyawan yang ingin memulai bisnis, menurut hemat gue adalah kalian cari market dulu. Produk apa yang ingin kalian jual, spesifik itu lebih bagus.
produknya unik, lebih bagus juga. Ya, jadi sekali lagi pasti bisa, dan memulainya dari mana? Ya tadi, kalau kondisinya kita tidak siap modal yang besar dan tidak siap rugi yang besar, mulailah dengan mencari market terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Nanti berikutnya adalah bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah, anggaplah spesifik produk yang bisa kita praktekkan. Karena apalah arti sebuah teori tanpa praktek, ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ataupun like dan komen, serta share ke sebanyak-banyaknya orang atau pengusaha pemula maupun karyawan yang ingin punya bisnis. Semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman tidak takut untuk melangkah. Terima kasih, selamat siang.